Film dimulai dengan sebuah desa bernama Sarawak bertempat di negara Malaysia yang saat itu masih dijajah oleh tentara Inggris. Di sini kita akan diperkenalkan dengan pria muda yang baru turun dari kapal bernama Johnny. Johnny adalah seorang mahasiswa yang baru menyelesaikan kuliahnya. Nah, maksud dan tujuannya ke Sarawak ini yaitu karena dia ingin mempelajari budaya suku perdalaman yang bernama suku Iban. Singkat cerita, datanglah pria dari suku Iban yang menjemputnya. Kita sebut saja dia Abdul. Nah, ceritanya si Abdul ini adalah anak dari kepala suku Iban yang mampu berbahasa Inggris. Tak berselang lama, Abdul pun langsung membawa Johnny menaiki sampan untuk bertemu dengan gubernur di wilayah tersebut yang bernama Henry. Singkat cerita, setelah bertemu dan berbincang dengan Henry, kemudian Henry mengajak Johnny pergi ke rumah singgah yang tak jauh dari desa suku perdalaman. Mereka pun sedikit berbincang tentang apa tujuan Johnny kemari. Johnny menyebutkan kalau tujuannya untuk mewujudkan mimpi ayahnya, di mana Johnny akan memberikan pendidikan kepada orang-orang suku pedalaman. Sesampainya di rumah singgah, Johnny pun disambut oleh juru masak yang bernama Famous. Henry lalu memberitahu kepada Johnny kalau dia akan datang ke rumah Betang menghadiri undangan pesta gawai, pesta untuk menghormati para dewa suku Iban. Selang beberapa saat, Johnny dibawa oleh Abdul ke rumah Betang untuk bertemu dengan ayahnya, yaitu Melaka, yang merupakan pimpinan rumah Betang. Johnny pun disambut dengan tradisi minum tua. Johnny yang belum tahu tradisi di sana awalnya sempat menolak, tapi setelah Abdul memberitahu kalau menolak minuman adalah penghinaan, dia pun dengan terpaksa meminumnya. Johnny pun sedikit terkecoh ketika melihat gadis yang memberikan tuak tersebut dan dia bernama Selima. Nah, sedikit informasi, ternyata tradisi minum tuak ini sudah ada sejak zaman nenek moyang suku perdalaman, termasuk salah satunya dengan suku Dayak yang ada di Indonesia. Ketika hari sudah mulai gelap, Abdul memperkenalkan Johnny dengan tarian khas suku Iban. Di sana Selima juga menunjukkan keahlian tariannya kepada John. Selima lalu memberikan kalungnya kepada John yang berarti John harus tampil di hadapan para suku Iban. John yang gugup pun hanya bisa membacakan sebuah puisi. Dan karena dia nggak mau terlihat cupu, ia pun mengajak Abdul berdansa sampai-sampai seluruh suku Iban tertawa melihat kekonyolan mereka. Malam itu John benar-benar dibuat teler karena memang efek dari tuak khas suku Iban memberikan efek yang begitu maknyos. Nah, menurut kepercayaan suku Iban, kalau orang yang lagi fly itu tidak boleh mandi. Oleh karena itu, John pun tertidur di rumah Betang. Dalam kondisi yang setengah sadar, John melihat warga suku Iban yang saat itu membawa sebuah kepala, di mana ternyata itu merupakan tradisi ngayau, yaitu para pria suku Iban akan membelah kepala dari rumah Betang untuk menunjukkan kejantanannya. Singkat cerita, keesokan harinya datanglah Melaka bersama Selima. Dia bertujuan ingin mengenalkan Selima kepada John untuk menjadi kamus tidurnya. Ya, dengan kata lain, Selima akan mengajarkan John bahasa Iban dan sekaligus menjadi teman pusreng Mobile Legends-nya. Namun John yang polos itu menolak tawaran Melaka karena dalam keyakinannya melakukan pusreng hanya untuk pasangan yang resmi. Namun apa daya, John yang terus-terus dipaksa oleh Henry dan Melaka pun akhirnya setuju dengan tawaran itu. Tapi dengan satu syarat, Selima hanya mengajarkannya bahasa Iban saja, tetapi tidak untuk goyangan dompetnya. Di lain hari, saat di rumah Betang, John diberikan sebuah karung oleh Abdul yang katanya berisikan sebuah potongan kepala. Padahal sebenarnya karung tersebut hanyalah berisikan muka monyet. Hal itu tentu membuat para suku Iban menertawakannya karena secara tidak langsung Abdul mengejek John adalah penyuka sesama. Alhasil, John pun langsung minggat dengan rasa kesal. Di rumah dia diperkenalkan Famous dengan seorang laki-laki lekong bernama Jasmine. Famous sengaja menyiapkan khusus untuk melayani John. Tentu saja John tambah kesal dan langsung mengusirnya dari rumah. Dan ketika John meminta Selima mengambilkan whisky, Selima pun melemparnya hingga akhirnya John benar-benar marah hingga membuat Selima pergi dari rumah. John yang baru bangun dari tidurnya, ia pun dikagetkan ketika melihat Selima tidur di bawah kolong rumah. Usut punya usut, di sini Famous menjelaskan kalau Selima balik ke rumah Betang, maka para warga suku Iban akan menganggap kalau Selima itu jelek dan ditolak oleh John. John yang merasa bersalah pun akhirnya meminta maaf kepada Selima karena dia tidak bermaksud untuk menolaknya. Johnny hanya menghormati kepercayaannya yang melarang wanita dan pria tanpa ada ikatan. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan seorang wanita bernama Egy yang sedang bermain bersama anak-anak suku Iban. Dia adalah istri dari Pak Gubernur Henry. Tak lama setelah itu, John yang baru datang langsung diberitahu oleh Egy bahwasannya John harus segera berpusreng karena kalau tidak suku Iban akan mengira kalau John adalah penyuka sesama.
Singkat cerita, di malam harinya John menyempatkan untuk belajar bahasa Iban kepada Selima sebelum tidur. Nah, kali ini mereka yang sudah sama-sama suka akhirnya belajar nama-nama anggota tubuh. Dan baku hantam epik itu pun berlangsung selama 5 hari berturut-turut. Singkat cerita, John yang menghadiri acara makan malam di rumah Pak Gubernur Henry. Dia bertemu dengan anaknya yang bernama Cecil. BTW, Cecil ini adalah seorang gadis lulusan antropologi atau ilmu yang mempelajari manusia. Dan di sana, Cecil menjelaskan kepada John tentang adat istiadat serta keragaman suku Iban. Sepulangnya John ke rumah, dia disambut oleh keadaan rumah yang meriah yang berhiaskan lampion. Untuk menyempurnakan momen tersebut, saat itu Selima menyambut John dengan memakai baju adat yang terlihat sangat mempesona. Spontan saja, si John yang melihat langsung membungkus Selima. Kehadiran Cecil yang mempelajari adat istiadat suku Iban membuatnya semakin dekat dengan John, yang mana hal itu membuat Selima cemburu dan ngatain Cecil adalah cewek gatal. Tak lama setelah itu, mendadak ada 2 orang yang hanyut di tepi sungai. Mereka adalah orang dari suku Yakata. Para warga meyakini kalau mereka itu terkena wabah penyakit karena sudah banyak sekali korban dari suku Yakata yang tiba-tiba tewas. John pun meminta izin kepada Pak Gubernur Henry untuk mendatangi suku Yakata. Namun Pak Henry saat itu melarangnya, sebab tradisi ngayau atau menggeprek kepala orang masih sangat kental di suku Yakata. Tak seperti suku Iban yang memilih terlebih dahulu target sasarannya. Berbeda dengan suku Yakata yang akan menghabisi setiap orang asing yang datang ke desanya. Saat John sedang buang air kecil, Egy menghampirinya. Dia bermaksud ingin menjodohkan John dengan anaknya, yaitu Cecil. Tujuannya supaya impian si John untuk memberikan pendidikan kepada anak suku Iban mendapatkan suntikan dana dari Pak Henry. John pun meminta waktu untuk memberikan jawaban karena menurutnya rencana pernikahan itu terlalu buru-buru. Singkat cerita, saat John pulang, dia disambut dengan wajah cemberut Selima yang marah dan cemburu mendengar rencana pernikahan John dan Cecil. Selima pun mengatakan bahwa dia hanyalah wanita yang cuma dibuahi tanpa ada rasa cinta. John yang merasa bersalah lalu pergi menenangkan diri. Beberapa hari kemudian, John, Selima, Famous, dan Abdul berangkat menuju desa suku Yakata. Nah, desa suku Yakata adalah tempat yang paling sulit ditemukan, lantaran warga suku Yakata mampu menyatu dengan alam. Apalagi jika dengan orang asing, mereka akan sangatlah kalam. Setelah perjalanan yang lelah, mereka pun akhirnya sampai di desa suku Yakata. Terlihat beberapa warga yang sedang kesakitan. Dan ketika John sedang memeriksa salah seorang yang sedang sakit, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata tak jauh dari desa suku Yakata ada aktivitas penambangan ilegal yang dipimpin oleh orang-orang putih atau tentara Belanda, di mana mereka mencari perak murni dengan cara menggunakan bahan peledak yang memberikan dampak buruk untuk hutan dan juga suku Yakata. Nah, para orang-orang putih ini pergi ke Malaysia melewati Borneo Belanda atau Pulau Kalimantan pada saat dijajah Belanda dulu. Saat John dan Abdul kembali ke desa, mereka dikejutkan dengan para penduduk yang sudah pergi dan juga Selima yang sedang sakit. Lalu tiba-tiba datang warga suku Yakata yang membawa tombak yang mengira John adalah tentara Belanda. Di sini John pun baru menyadari penyebab warga suku Yakata sakit, yaitu karena beras mereka diracuni oleh para penambang. Alhasil, John pun bersekutu dengan suku Yakata untuk menghabisi para penambang dengan memakai panah beracun serta bahan peledak. Singkat cerita, setelah perperangan selesai, kondisi Selima berangsur pulih. Di sini, John mengutarakan isi hatinya kepada Selima dan ingin hidup bersamanya. Tapi Selima meminta John untuk membawanya ke Pulau Kalimantan karena pasti banyak yang tidak setuju dengan hubungan mereka kalau mereka terus menetap di sini. Lalu para warga suku Yakata memberikan sebuah gelang sebagai tanda ucapan terima kasih. Beberapa hari setelahnya, saat sampai di suku Iban, John memberitahu Pak Henry kalau dia mencintai Selima, yang mana hal itu membuat Pak Henry kesal dan menentangnya. Begitupun dengan Selima, dia dibawa paksa bertemu dengan Melaka, kepala suku Iban, dan diminta untuk menikah dengan pria suku Iban. Tapi Selima menolak dan mengatakan kalau dia sudah berjanji akan menikah dengan John. Abdul lalu mengatakan jika Selima menolak tawaran itu, maka John akan terkena masalah. Nah, akibat pertentangan itu, Selima harus menekam di dalam kurungan. John yang mendengar kabar tentang dikurungnya Selima pun segera menghampirinya. Namun karena takut John digebuki warga suku Iban, Selima pun bilang kalau dia mau menikah dengan pria suku Iban. John yang mendengarnya tentu sakit hati dan memutuskan untuk menikah dengan Cecil, anaknya Pak Henry, dan kembali ke Inggris. Tapi John menikahinya bukan karena dasar cinta, melainkan karena paksaan dari Pak Henry. Setelah acara pernikahan berlangsung di malam yang sangat syahdu, ketika John dan Cecil akan melakukan baku hantam, di sana Cecil menanyakan tentang hubungan John dengan Selima. Tapi di sini John tidak mau menanggapinya dan melanjutkan aksi heroiknya sebagai seorang laki-laki. Singkat cerita, beberapa bulan setelah pernikahannya,
John dan Cecil memutuskan kembali ke Sarawak untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang belum selesai. Di sana mereka disambut oleh anak-anak suku Iban. Malam harinya, saat John dan Cecil nonton layar tancap, John yang seolah nampak gelisah terlihat melirik ke sana kemari mencari keberadaan Selima, yang mana hal itu disadari oleh istrinya Cecil. Ketika John sedang bekerja, tanpa disengaja saat itu dia melihat Selima yang sedang menggendong seorang anak kecil. John yang sangat penasaran, dia pun ingin memastikan kalau itu adalah anaknya Selima. Lewat bantuan dari Famous, dia pun berhasil menugaskan si Perley ke tempat yang cukup jauh serta menggantikan posisi kamus tidur yang baru dengan Selima. Dan betapa terkejutnya Selima melihat John saat itu. Di sini John mengatakan kalau anak Selima yang bernama Mandar adalah anak kandungnya. Dan Selima pun mengakui kalau Mandar memang darah dagingnya. Tetapi dia meminta John untuk menjauh karena akan sangat bahaya jika Selima dan John mulai dekat lagi. Sudah pasti Abdul yang sekarang sudah menjadi suami Selima tidak akan segan menggeprek si John. Di sisi lain, Egy menghampiri John yang sedang membuat kapal kecil untuk anaknya. Egy mempertanyakan apakah dia sudah membuahi Cecil. Dari tatapannya, si ibu yakin kalau kapal tersebut dibuat untuk anaknya Selima. Egy pun sedikit memberikan ancaman agar John segera memberikan cucu untuknya. Keesokan harinya, John mengajak Selima dan juga anaknya bermain di pinggiran sungai, di mana kebahagiaan itu terlihat oleh Perley yang langsung mengadukannya kepada Abdul. Spontan saja Abdul marah, dia pun menyelinap masuk ke kamar John lalu tanpa ragu sedikit menggepreknya. Akibat hal itu, Pak Gubernur Henry pun dibuat kesal dan marah karena menurutnya Abdul sudah berani melukai pejabat kolonial. Pak Henry yang sudah dibutakan amarah, dia pun lalu menyuruh Johnny menjadi hakim saat persidangan si Abdul nanti. Dan dia juga meminta si Abdul untuk dihukum modar. Nah, dari sini fakta baru terkuak bahwasanya Selima adalah anak dari Pak Henry. Tapi Selima tidak mengetahui hal tersebut. Henry sengaja menyembunyikannya karena dia tahu kalau Egy tidak mungkin bisa menerimanya. Singkat cerita, tibalah hari di mana Abdul disidang. John yang dituntut Pak Henry untuk menghukum Abdul akhirnya memutuskan bahwa si Abdul ini akan dipateni besok hari. Jelas saja hal itu membuat Selima sedih dan para warga suku Iban membenci Selima karena menurut warga suku Iban, Abdul adalah orang yang sangat baik. John yang sebenarnya tidak tega, dia pun lalu menyelinap ke penjara untuk membebaskan si Abdul. Tapi dengan catatan Selima harus ikut dengannya besok pagi pergi ke Indonesia. Nah, rencananya mereka akan berangkat barengan dengan para pengangkut sayur agar tidak ketahuan oleh Pak Gubernur Henry, dan mereka pun malah sempat-sempatnya berbagi jigong. Tapi sialnya Perley berniat menjadikan Selima sebagai kamus tidurnya. Egy pun mengatakan daripada Selima harus tidur di penjara, lebih baik dia menerima tawaran tersebut. Sementara itu John yang sudah persiapkan rencana pelariannya bersama Selima dibuat bingung dengan Cecil yang mengatakan kalau dia tengah mengandung. Tentu hal itu membuat John dilema. Kembali ke tempat Selima dan Perley berada. Di sana Selima terlihat didis oleh Perley dan dipaksa untuk menuruti semua keinginannya. Nah, karena Selima adalah wanita pemberontak, dia pun memukul si Perley sampai tak sadarkan diri. Famous lalu mengatakan kepada Selima agar dia segera berkemas dan menemui John di dermaga. Di tempat lain, John yang sedang menulis sesuatu tiba-tiba dihampiri oleh Cecil. Dan di sini Cecil meminta John agar mengejar Selima, lantaran Cecil tidak bisa hidup dengan pria yang mencintai orang lain. Cecil juga bilang kalau dia sudah ikhlas ngebiarin si John pergi dengan Selima, walaupun sekarang kondisi Cecil tengah bunting. Sesaat setelah Famous dan Selima tiba di dermaga, di sana mereka ternyata tidak menemukan John. Begitupun dengan John, dia pun bertanya kepada Famous yang saat itu sedang dikurung karena membantu Selima kabur. Si Famous bilang kalau Selima tidak jadi pergi ke Indonesia, melainkan dia pergi ke tambang tua untuk menunggunya. Di sisi lain, Selima yang mau pergi ke tambang tua, di sana dia malah dihampiri oleh Henry. Tanpa diduga di sini Henry justru memberikan senjata untuk perbekalan Selima di perjalanan. Dan untuk pertama kalinya Pak Henry memeluk Selima sebagai anak kandungnya. Suasana haru pun sedikit terjadi karena selama ini sebenarnya Selima tahu kalau Henry adalah bapak biologisnya. Kemudian si Perley pun bilang kalau Selima dan John pergi ke gunung untuk tinggal di pertambangan tua. Tapi Pak Henry dan juga Cecil justru tidak merespon apapun karena menurutnya mereka tidak ingin sampai mengganggu John dan Selima. Karena biar bagaimanapun mereka adalah keluarga Pak Henry. Bersama dengan itu John berangkat menyusuri hutan dan bertanya kepada warga di mana tempat penambangan tua. Namun di saat John bertemu dengan Selima, si Perley tiba-tiba datang dengan membawa sebuah pistol. Awalnya si Perley ini berniat untuk memperkosa Selima di hadapan John. Namun beruntungnya ada suku Yakata yang melancarkan anak panah ke arah Perley sampai akhirnya modar di tempat. Para warga suku Yakata merasa berutang kepada Selima dan John yang saat itu sudah membantunya saat ada para penambang dulu. Di akhir film, Selima, John dan juga anaknya berhasil tinggal dan menetap di Borneo.
Setelah sekian lama, akhirnya mereka bisa hidup bersama-sama dan film pun selesai. Nah, seperti itu lalu cerita dari film The Sleeping Dictionary. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Yudi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.